Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Semangat bermain. Berjumpa lagi. Bertemu lagi. Dengan Om Mumun di channel Om Mumun Sharing. Pada kesempatan kali ini, kita akan bermain Candy Crush Saga. Namun sebelum kita lanjut ke video selengkapnya, jangan lupa untuk like, komen, dan share. Bagi yang baru pertama kali berjumpa dengan channel Om Mumun ini, silahkan nyalakan tombol subscribe-nya, serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya. Agar tidak ketinggalan video-video menarik dan bermanfaat dari Om Mumun, tonton video ini sampai selesai agar lebih happy. Mari kita saksikan video ini selengkapnya. Napa temen iki namine napa hewane? Oh, ketek. Nah, temen iki terose basane ngapak nggih. Nggih, tapi ora Kami putar alamat bocah jujur seperti ulama abai putar alamat bocah tapi jujur. tadi sebelum jeda saya bilang rasanya Pak Menteri ini lebih pengen ada dokter asing yang praktek daripada mendorong dokter-dokter Indonesia. Apa sebenarnya yang melatar belakangnya ini, Bang? Itu narasi lagi ya. Tapi saya balik lagi. Concern kita saya is not on the doctor, the menkes ya. Concern saya ke masyarakat. Apa yang terjadi di masyarakat sekarang? Ya sekitar 1 juta keluar. Dokter Indonesia. Oh, pasien-pasien. Indonesia Jadi tidak orang keluar. Indonesia berobat ke luar negeri ya. Baru bisa tanya kenapa mereka. Kita setuju bahwa dokter Indonesia ada yang hebat. Ada yang hebat. Tapi 1 juta ini bilang bahwa mereka mendapatkan layanan kesehatan lebih baik di luar daripada di banyak pejabat-pejabat kita juga. Nah, setelah saya lihat masalahnya di mana, ini sama seperti saya di perbankan dulu. MB berapa 300 cabang, UB 300 cabang. Yang saya baca deh, tidak ada ribuan bankir asing masuk. Yang terjadi adalah juga yang mungkin kirim 10-20 bankir asingnya, dia rekrut anak-anak FEU yang paling pinter, FEU yang masuk di sana dididik 10 tahun, mereka jadi dirut-dirut terpadu, sebagian kerja di New York, kerja di London, dan kerja di institusi lain, dan semua layanan perbankan kita sekarang dalam 10 tahun naik menjadi standar jauh. Ya, jadi kejadian kalau saya pengen ngomong nih, saya bukan pro dokter, saya pro dokter Indonesia hebat di masa depan. Saya tadi sebelum jeda openingnya gimana sih? Selamat malam. Bisa jumpa lagi dengan saya. Kenapa harus ditutup sih? Nggak boleh kan? Nggak boleh. Ini salah aja di bosnya. Jangan dulu ditahur. Jangan dulu ditahur. Kan lagi acara tengah malam fashion. Harusnya tetap aja nggak boleh. Ini kan kok pakai asing kan? Jangan bawa aja. Bawa di pakai celana. Pakai sendal. Kaki gue masukin di bawah kolom meja. Tapi pernah ada ketahuan? Pernah sekali. Di kameranya itu udah dibilang, lu cari kamera kan openingnya kameranya. Selamat malam pemirsa, jumpa lagi dengan saya Jeremy Teddy. Terus ada yang punya masalah, Anda tidak sendiri, saya juga punya masalah. Oke, kita berbagi masalah malam ini, tapi kita simak dulu berita yang pertama. Kamera sip, gini, panggung kelihatan. Yang nonton owner, bohong. Owner bukan direktur utama lagi, owner langsung. Owner telepon ke pemret. Itu emang sekarang pakai celana pendek ya? Kok nggak merasa apa ya? Yang pahanya kelihatan. Pahanya kelihatan. Lah terus celananya sobek tuh di display. Ternyata bilang apa ke ownernya? Putar alamat bocah
kaki jujur. Lihat nih gelis maskotin kita mukanya bertekstur banget. Aku saring aja Expo Gel Harvey yang 5 detik menghempas. Dewan Panjurung Padung Mamuji Mukira Hayuning Setio Tumapaing Upocoro Lung Tinampi. Coba kita bahas yuk, bahas bahasa. Sebenarnya mak, gue juga penasaran kenapa bahasa dan sastra Betawi kagak diajarin jadi mulok di sekolah di Jakarta. Padahal di daerah lain ada pelajaran bahasa dan sastra daerahnya. Nah ini pernah ditanyain di Quora dan barangkali jawabannya emang karena belum ada jurusan pendidikan bahasa dan sastra Betawi di universitas di Indonesia. Jadi kagak ada tuh SPT bahasa dan sastra Betawi yang bisa jadi guru. Bahasa Betawi juga belum jadi prioritas pembelajaran KT Gubernur Oke tahun 2009. Masyarakat di Jakarta juga multikultural, yang justru kebanyakan orang dari suku Jawa, bukan orang Betawi. Apalagi orang Betawi sekarang udah banyak yang kawin silang sama suku lain. Tapi bahasa Betawi udah diusulin jadi mulok di sekolah di Jakarta dan di daerah penyangganya kayak Depok dan Bekasi. Kalau menurut lu pada bagaimana? Kenapa agak ada pelajaran bahasa dan sastra Betawi di sekolah di Jakarta? Cara saya edisi HP pakai Canva. Kira-kira dan privasi. Nama-nama maknanya intro. Intro apa? Kalau sholat cepetnya bukan main. Katanya seneng Allah, munajat. Lah kok seneng cepet? Berarti gak begitu seneng. Tapi kenapa sebalik cara nanya? Kenapa kamu kalau sholat cepet? Kita nata-nata mau kerja saya ternyata saya selesai. Jadi kecelik. Itu juga ilmu. Ya, artinya Renteking silo renteking ati La ilallah silo renteking ati sunatullah kulitati sunatullah sahya kang suci sunatullah setatine diri Allah wa ilahi Zakariya Nabi Gusti Baratullah Nabi Gusti Kami Allah Karian Gusti La ilallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah Surah renteking ati Ayo, adzan subuh mestilah tuwek. Allahu Akbar. Nah, temriki subuhe rame nggih. Ya Allah, sing adzan tuwek dienteni sawen-wen jamaah gak ono sing teko. Mari ngono ketika dekne salat Allahu Akbar, alhamdulillah ternyata ono sing neblek. Plek. Jadi ketika jenengan ono wong salat, matur-matur kepengin makmuman carane neblek ngeten. Blek ngoten. Wonten sing neblek, batine sing salat iki alhamdulillah ternyata ono makmume. Alhamdulillah ono makmume. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi sejawab itu kali aku. Jamaah sitok jawabnya karo aku pisan. Mari ngono mari jamaah wong loro cangkruan nang gone ngarepe masjid.
masjid. Ya apa, Ji? Masjid sakmene gedene iki lho gak ono jamaah. Lah awak dhewe sampai dengan 25 tahun kalian merasa gagal. Ingat, Jokowi di usia 25 tahun masih menjadi tukang kuset di usaha mamatnya. Bill Gates di usia 25 tahun baru saja di drop out dari kampusnya. Obama di usia 25 tahun hanya menjadi penggerak organisasi masyarakat di gereja. Artinya apa teman-teman? Bahwasannya di usia 20 sampai dengan 25 tahun ini tidak ada seorang pun yang mapan kecuali orang tuanya kaya raya. Intinya apa? Intinya di usia seperti ini kita akan dihajar habis-habisan pada mental dan fisik kita oleh setiap proses yang kita miliki. Oleh karena itu teman-teman, yakin dan percayalah, Indonesia Emas 2045 mendatang kita adalah bagian dari kemajuan bangsa jika di usia 20 sampai dengan 25 tahun kali kekuasaan dalam hal ini misalnya Pak Jokowi, ada yang nitip ke Pak Jokowi misalnya untuk Pak Jaksa Agung, tolong ini jangan di Saya bersyukur saya mendapat presiden yang demikian yang tidak pernah cawe. Tadi nanti melatih bayi itu artinya melatih uang sebagai solo nama. Tapi nadanya berapi nopo disolat. Dan alasannya apa berkurang cuma orang. Karena dengan sholat tidak dikasih tahu setelah tahu nanti sholat itu betul. Nah soal dari kiai mau macam-macam orang yang muda itu dino kata buat dino. Kau cocok dari kiai lah, kamu itu cocok nama itu kena dikirim. Kalau orang harus mati, kau iso dikirim itu, kau harus mati berarti saya alam doang. Bunyi-bunyi ngomong aku kok nyaur setengah juta gitu. Tonggomu kok yang ngono kuwi. Pun aku menik sakap wong utang 500.000 lah kembali setengah juta sapa wong bilang. Kok erang men. Orang iki mek 500.000 ngene tonggo. Lah kok bunyi-bunyi ngomong aku kok nyaur setengah juta gitu. Tonggomu kok yang ngono kuwi. Pun aku menik sakap wong utang 500.000. Ya Rabbi fil Mustafa maqasidana. Harus menjaga kualifikasi dokter yang datang ke Indonesia. Soal standar kita yang tinggi banget. Kompetensi dokter kita tinggi. Di sini cuma keluarga sini loh. Seolah-olah kita ini standarnya tinggi banget, jadi yang mau masuk harus sesuai standar kami. Ada kekurangan
untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Ada namanya Cap Converted. Pemuda ini terpana saat melihat seorang lelaki tua di seberang apartemennya. Ya, sang pemuda baru tiba di India dan memilih apartemen sederhana untuk tempatnya bermalam, dan ternyata dia bertemu dengan sang guru yang telah membantunya mendaftar di sebuah panti asuhan saat kedua orang tuanya tiada. Sang guru cukup terharu saat mengetahui jika sang pemuda Bermotornya Westasian kebijakan Jokowi yang semakin hari semakin brutal. Hello Pop Games. Timor Leste, dulunya bernama Timor Timur, sebelum merdeka menjadi negara sendiri pada tanggal 20 Mei 2002, setelah referendum yang diselenggarakan pada tanggal 30 Agustus 1999. Di video kali ini kita akan mengenang mantan kita ini dan berandai-andai bagaimana jika kita balikan, apa yang akan terjadi. Sebelum masuk ke dalam administrasi NKRI, Timor Leste adalah bagian dari Imperium Portugal. Portugis datang ke wilayah ini pada abad ke-16, melakukan pendudukan dan mempopulerkan nama Timor Portugis. Pendudukan Portugis ini menerima banyak penolakan, terutama karena pemungutan pajak yang berlebihan. Perlawanan terhadap kolonialisme Portugis mulai muncul pada pertengahan abad ke-20. Salah satu yang terkenal adalah pemberontakan VKK. Tapi karena di pemberontakan ini banyak orang Indonesia yang terlibat, spekulasi muncul bahwa ini adalah propaganda Indonesia untuk mengambil alih. Namun hal itu tidak terlalu diambil pusing oleh orang-orang Timor Timur, karena mereka memang sudah jengah dengan pendudukan Portugis. Apalagi keresahan mereka makin bertambah tatkala mendengar wilayah-wilayah tetangganya sudah merdeka, termasuk Indonesia. Tanggal 28 November 1975, Front Revolusi Kemerdekaan Timor Leste atau Fretilin mengumumkan kemerdekaan wilayah itu. Dan 9 hari kemudian, Indonesia menganeksasi. Setelah Timor Timur jatuh ke tangan Indonesia, gabungan partai yang pro-integritas ke Indonesia membentuk pemerintah sementara Timor Timur atau PSTT. Arnaldo dos Reis Araujo diangkat sebagai ketua dan Francisco Xavier Lopez de Cruz sebagai wakil ketua. Barulah di tahun 1976, Timor Timur resmi dinyatakan sebagai provinsi ke-27 Indonesia dan menjadi provinsi yang paling tinggi karena merupakan satu-satunya provinsi Indonesia bekas wilayah jajahan Portugal, di mana provinsi lainnya adalah bekas wilayah jajahan Belanda. Tapi hubungan baru yang dijalani Timor Timur ini juga tak berjalan lancar. Awalnya ingin bersatu dengan Indonesia karena persamaan budaya dengan saudara serumpunya Timor Barat. Tapi Fretilin dengan militer Indonesia nggak pernah akur. Fretilin yang sejak era Portugal sudah ingin merdeka sendiri harus menghadapi pendudukan baru. Perseteruan keduanya menghadirkan konflik berkepanjangan. Di tengah masa-masa Krismon, dan keputusan rasional adalah memberikan pilihan demokratis kepada mereka. Ingin tetap bersama atau tidak kepada provinsi yang sejak kemerdekaan 45 bukan bagian dari batas asli. Tanggal 30 Agustus 1999, referendum pun diadakan, disponsori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Mayoritas rakyat Timor Timur memilih untuk lepas dan merdeka dari Indonesia. Ya, kadang perpisahan bikin sakit salah satu pihak. Setelah referendum, milisi anti kemerdekaan Timor Timur diorganisir militer Indonesia melakukan taktik militer bersama bumi hangus, di mana segala hal yang berguna untuk musuh akan dihancurkan. Dalam taktik ini, sekitar 1.400 rakyat Timor Timur terbunuh oleh milisi. Tanggal 20 September 1999, Angkatan Udara Internasional untuk Timor Timur atau Intervet dikirim ke Timor Timur untuk mengakhiri kekerasan. Timor Timur akhirnya diakui secara internasional sebagai negara dan secara resmi merdeka dari Indonesia pada tanggal 20 Mei 2002, lalu berganti nama menjadi Timor Leste. Parlemen Nasional dibentuk dan Sanana Gusmao dilantik sebagai presiden pertama. Bulan September diterima menjadi anggota PBB. Tahun 2011, berusaha untuk bergabung dengan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN. Hal ini pun semakin mengukuhkan kedaulatannya sebagai sebuah negara merdeka. Setelah berpisah dari Indonesia, Timor Leste terus belajar bangkit dari keterpurukan karena konflik berkepanjangan, terutama urusan ekonomi. Timor Leste masih terus berbenah. Tingkat kemiskinan belum bisa diatasi.
Kasus gizi buruk yang tidak berkurang secara signifikan pun dalam hal ketahanan pangan. Akses pendidikan juga belum merata. Beberapa pemuda dalam wawancara dengan Mata Najwa mengaku bahwa salah satu hal baik yang diwariskan oleh pendidikan Indonesia adalah kewajiban belajar dari tingkat SD sampai SMA. Saya bersyukur banget bisa dijajah sama negara yang bisa berikan kesempatan untuk sekolah. Tapi untuk kesehatan, Timor Leste berkembang. Sebuah penelitian oleh WHO atau Organisasi Kesehatan Dunia mengatakan bahwa tahun 2018 Timor Leste tidak memiliki kasus malaria. Pada tahun 2002 mereka hanya memiliki 19 dokter. Tapi saat ini telah sampai 10.000 dokter. Aliran listrik di negara ini juga telah 24 jam. Australia ikut membantu untuk meningkatkan konektivitas dengan mendatangkan kabel bawah laut. Sebelumnya mereka telah memiliki fiber optik di seluruh negeri. Secara politik, tanpa adanya intervensi dari kolonial, mereka bisa bebas belajar bagaimana mengatur dirinya sendiri. Dan tentu saja, tanpa adanya ancaman kekerasan yang mereka rasakan dalam waktu yang sangat lama. Nah, setelah pisah dan masing-masing udah menjalani hidup, ya meski Timor Leste masih tertatih penjajah untuk menggambarkan relasi kedua wilayah di masa lampau dan menggambarkan Timor Leste sebagai rumah. Saya sih kalau pernah Indonesia salah satu negara yang pernah menjajah Timor Leste. Sedangkan untuk warga yang pernah memilih ikut Indonesia dalam pilihan di angkatan CNN mengatakan kecewa dengan pemerintah karena merasa diabaikan. Itu berarti isu bahwa Timor Leste ingin dan akan balikan dengan Indonesia tidak berlandas. Jikapun beneran balikan, kemungkinan besar Timor Leste dalam hal ekonomi lebih maju lagi. Mengingat Indonesia telah lama berada dalam pergaulan ekonomi dunia, Timor Leste bisa terintegrasi ke dalam ekonomi pasar bebas seperti yang dianut negara kita. Hal ini akan mengikut kepada stabilitas politik dan keamanan negara. Tidak mau liburan, tapi ampun mau itu aku jangan kerutan iki. Wong itu metu wajar banget ati ya, Dek. Karo wong setengah sesi rupet ngarep koyo ini ki malah dhewe sarapan ya kopi malah wiji kemulang wedok opo nek kowe iki. Nah, aku ketengah jadi manja-manja. Ngomong-ngomong kalau kayak kopi kan aku awas ketemu Mas Ki. Kesel lah. Maaf, kowe lah untuk kamar. Lama. Pak memper menjadi wong wedok malah kon sing lanang kon masak sing kopi dhewe. Oh, ijo kewedhus blabetan yo kok. Macam didulang dipijeti wae brak koyo ngono kok. Kon mijeti. Sekarang ki masak ngono lho ya ngene. Awak. Wah, no pangu so bukan lo. Katane momen alo syariah. Itu foto siapa? Pak Jokowi. Oke, silakan. Ya nurul aini marhaban 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 jandal husaini marhaban marhaban. Anak laki-laki ini sangat beruntung. Saat ujian kesenian, dia tidak sengaja melupakan tinta dan Harga murah buat masuk flight-nya full. Belum lagi sekali lagi penerbangannya juga beda sama luar negeri. Terus baik. Kelawan Mekah bukan terangkara
Lakonis kawara kelawan Mekah Allah hawa kang turang koram senajan setan gentayangan Oton sakawero peta hingga popo sing jaman Bawa kopi sih, so. Ngomong lemahku tak suka. Selepas dipotongnya tidak aneh, Kakades ini keluar saat malam-malam. Lalu dia mendengar suara aneh memanggilnya. Kakades takut dan lari. Ia pun bertemu pendeta dan mengatakan jika ada sesuatu yang aneh. Si pendeta malah bersikap aneh dan ingin menusuk Pak Kades. Beruntungnya, Pak Kades bisa menahan tangan si pendeta. Pak Kades pun... Terima kasih telah menyaksikan video Om Mumun bermain Candy Crush Saga. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih dan sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.